Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, senang rasanya mendengar kabar kalian baik dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai ASEAN dan pembahasan kita sampai pada negara berikutnya yaitu Kamboja, Laos, dan Malaysia. Ayo kita belajar bersama. Jangan lupa di-subscribe dulu channel ini ya. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo kita awali pertemuan kita dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua diberikan kefahaman. Ayo kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Kamboja. Yuk kita kenali Kamboja secara geografisnya. Kamboja secara geografis batas-batas wilayahnya, batas sebelah timur di sini berbatasan dengan Vietnam, batas sebelah barat berbatasan dengan Thailand, batas sebelah utaranya berbatasan dengan Thailand dan Laos, dan batas selatannya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebagian dari wilayah di Kamboja semuanya adalah beriklim tropis dan berupa pegunungan, sehingga bisa dikatakan bahwa wilayahnya adalah berupa kontur relief yang kasar. Dan pegunungan-pegunungan ini menjadi tapal batas dengan negara-negara tetangganya. Jadi pegunungan di sisi utara sebagai tapal batas alami dengan Thailand dan Laos, kemudian pegunungan di sisi timur batas alamiah antara Kamboja dengan Vietnam, berikut juga di sisi barat. Kemudian di sini terdapat sungai yang memanjang dari Laos, Kamboja sampai dengan Vietnam, ini namanya Sungai Mekong. Sungai inilah yang dipakai sebagai urat nadi perekonomian dan juga jalur transportasi di Kamboja. Bahkan sungai ini bisa dilalui oleh kapal-kapal yang besar, sehingga dimanfaatkan betul untuk kegiatan transportasi. Kemudian di Kamboja juga terdapat danau yang luas, ini namanya Danau Tonle Sap. Nah, danau ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan juga kegiatan lainnya. Kemudian titik tertingginya di Kamboja ini ada titik tertinggi namanya Gunung Phnom Aural. Kemudian ibu kotanya adalah di sini ada kota Phnom Penh ya di sisi selatan dari wilayah Kamboja. Nah, ini adalah ibu kota negaranya yaitu kota Phnom Penh. Kamboja beribu kota di Phnom Penh dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis. Itu adalah kota Phnom Penh, Kamboja. Dan ini adalah bentuk pemerintahan dari Kamboja. Kamboja yang berbentuk pemerintahan adalah Republik Komunis, maka di sini kepala negara berperan sebagai kepala negara adalah presiden. Dan kepala pemerintahannya di sini dipegang oleh seorang perdana menteri. Adapun bahasa resmi yang dipakai sebagai bahasa komunikasi di Kamboja, mereka menggunakan bahasa Khmer. Lalu juga ada bahasa lainnya yaitu bahasa Perancis. Mata uang yang berlaku di negara tersebut adalah mata uangnya namanya Ri. Demikian mengenai pemerintahan Kamboja. Selanjutnya yaitu populasi penduduk Kamboja. Kamboja populasi jumlah penduduknya terdata pada tahun 2020 menunjukkan angka 16.718.965 jiwa. Yang mana dari 16 juta tersebut 85%-nya adalah ras Khmer merah ya. Kemudian ada 5%-nya adalah ras bangsa Vietnam. Adapun sisanya ada ras Tiongkok dan Muslim Cham. Muslim Cham cukup banyak di Kamboja, etnis Muslim Cham jumlahnya ada 100 ribuan kurang lebih ya penduduk dari Kamboja. Baiklah anak-anakku semuanya, kita
teruskan kembali mengenai sumber daya alam yang ada di Kamboja. Memang sumber daya alam di Kamboja itu hasilnya tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada. Hal ini terjadi banyak penurunan di sektor pertanian maupun sektor industri yang disebabkan karena seringnya terjadi konflik atau perang yang berkepanjangan di Kamboja. Akan tetapi saat ini Kamboja sudah mulai stabil dan sudah mulai melakukan pembangunan-pembangunan. Salah satunya adalah membangun jalur transportasi penghubung antar wilayah dengan membangun jalan-jalan raya dan juga jalan kereta api untuk transportasi, untuk memajukan sektor ekonominya. Kemudian kegiatan perekonomian di sini mengandalkan sektor pertanian yang masih diolah dengan cara yang masih sistemnya tradisional. Hasil pertanian ya tanaman pangan, khususnya padi. Padahal sebelum sering terjadinya konflik, Kamboja merupakan negara pengekspor beras terbesar loh untuk wilayah di Asia Tenggara ini. Selanjutnya kita bahas yaitu Laos. Laos kita kenali secara geografisnya, Mariana. Laos batas-batas wilayahnya. Batas sebelah timur, Laos berbatasan dengan Vietnam. Batas sebelah barat ini berbatasan dengan Thailand dan juga Myanmar. Ini Burma, nama lain dari Myanmar. Lalu batas sebelah utara berbatasan dengan Cina dan juga berbatasan dengan Vietnam. Lalu batas selatannya adalah Kamboja. Nah, wilayahnya dari Laos ini sebagian besar berupa pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian di sini ada sungai penting yang menjadi urat nadi perekonomian, yaitu namanya Sungai Mekong. Nah, kalian tahu kan Sungai Mekong itu membentang mulai dari Laos, Kamboja, sampai ke wilayah Vietnam. Dan di sini Laos merupakan satu-satunya negara di ASEAN loh yang tidak memiliki laut. Ya, nah kegiatannya mengandalkan dari sektor pertanian untuk penopang perekonomian masyarakatnya. Nah, ini ada perhatikan, ini adalah ibu kota negara dari Laos, namanya Vientiane. Ini adalah kota Vientiane, ibu kota dari Laos. Dan Laos ini adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahan Republik Komunis. Nah, mengenai bentuk pemerintahan Laos, Laos tadi sudah disebutkan bentuk pemerintahannya Republik Komunis, maka Laos di sini kepala negaranya adalah seorang presiden, lalu kepala pemerintahannya ada dipegang oleh Dewan Nasional atau yang dikenal dengan istilah parlemen. Bahasa resmi yang dipakai sebagai bahasa komunikasi di sini menggunakan bahasa Lao, bahasa Prancis, dan juga bahasa Inggris. Mata uang yang berlaku di negara Laos namanya mata uangnya adalah kip. Ya, jadi alat tukar menukarnya dengan menggunakan mata uang bernama kip. Mengenai sumber daya alam di Laos, Laos ini wilayahnya berupa pegunungan dan masih banyak sekali hutan hujan tropis yang belum terjamah ya. Dan sumber daya alam yang ada di Laos itu beragam dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga pertambangan. Meskipun Laos hanya menggunakan 5% loh ya wilayahnya untuk kegiatan pertanian, namun cukup untuk menyediakan 80% lapangan pekerjaan loh. Perlu kalian tahu itu. Lalu hasil-hasil sumber daya alam pertanian itu ada jagung, padi, kemudian hasil perkebunan ada kopi, ada kapas, ada juga karet, dan juga ada hasil pertambangan yang berupa timah dan juga ada kapur, dan semua barang-barang itu atau produk-produk itu untuk keperluan ekspor. Baik, kita lanjut kembali yaitu Malaysia. Kita kenali Malaysia secara geografis yuk, batas-batas wilayahnya. Batas utaranya dari Malaysia ini ada namanya Laut Cina Selatan dan juga Thailand.
Lalu batas sebelah selatannya ini adalah Indonesia, lebih tepatnya ini adalah Pulau Kalimantan dan ini Kepulauan Riau. Lalu batas sebelah timur, ini di sini batas sebelah timurnya apa? Ini batas sebelah timurnya adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Lalu batas sebelah baratnya sini apa? Ini batas sebelah baratnya ini adalah Selat Malaka dan juga Pulau Sumatera. Gitu mengenai geografisnya dari Malaysia. Lalu kita akan lanjutkan yaitu negara-negara bagian yang ada di Malaysia. Baiklah anak-anak, kita akan kenali negara bagian di Malaysia. Malaysia memiliki 11 negara bagian ya, dimulai dari yang berwarna hijau ini adalah Sabah. Lalu yang kedua yang berwarna merah ini namanya Sarawak. Ini negara bagian yang berwarna kuning namanya Johor. Ini negara bagian yang berwarna abu-abu namanya Malaka. Ini ada negara bagian yang berikutnya yaitu namanya Negeri Sembilan. Lalu ada negara bagian namanya Pahang. Ini adalah negara bagian namanya Selangor. Ini negara bagian namanya Perak. Ini negara bagian namanya Kelantan. Ini negara bagian namanya Terengganu. Kemudian di sini ada negara bagian namanya Kedah. Dan yang terakhir ini adalah negara bagian yang bernama Perlis. Ya, jadi sudah mengenali 11 negara bagian yang ada di wilayah Malaysia. Kenapa Malaysia memiliki negara bagian? Karena Malaysia merupakan negara federal, di mana negara federal itu di dalamnya ada negara yang disebut sebagai negara bagian. Berikutnya ini adalah ibu kota dari Malaysia yang dikenal dengan nama KL, yaitu Kuala Lumpur sebagai ibu kota negaranya. Lanjutnya untuk wilayah administratifnya menggunakan wilayah administratif terbarunya yaitu di kota Putrajaya. Dan bentuk pemerintahannya untuk Malaysia adalah bentuk pemerintahan kesultanan ya, atau yang dikenal dengan istilah monarki konstitusional. Mengenai Malaysia di sini kepala negaranya adalah dipegang oleh seorang sultan, lalu kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Dan bahasa komunikasi yang dipakai sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Melayu, ada yang menggunakan bahasa Cina, ada yang menggunakan bahasa Tamil, dan ada yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Adapun di Malaysia menggunakan alat tukar menukarnya menggunakan mata uang namanya dolar Malaysia atau yang dikenal dengan nama ringgit ya. Untuk populasi atau jumlah penduduk yang ada di Malaysia, data terakhir tercatat pada tahun 2020 menunjukkan angka 32.365.999 jiwa dan didominasi oleh ras Melayu ya. Penduduk Malaysia ras Melayu dominasinya 50%. Kemudian sisanya ada 35% rasnya adalah ras Cina atau bangsa Tiongkok. Kemudian 11%-nya adalah ras suku bangsa India. Jadi dominasi penduduk mayoritas adalah ras Melayu. Kemudian komunitas yang kedua yang cukup banyak adalah etnis Cina dan yang berikutnya ada etnis India. Nah, tetap semangat, mari lebih semangat lagi anak-anak. Ayo kita sampai pada sumber daya alam Malaysia. Perlu kalian tahu bahwa Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia loh. Nah, inilah yang menjadi penopang perekonomian Malaysia adalah dari sektor ekspor timah Malaysia ke negara lainnya. Lanjut lagi ya, sumber daya alam yang ada di Malaysia ya. Malaysia tuh memiliki sumber daya alam yang cukup besar juga dari sektor perkebunan, yaitu khususnya dari perkebunan karet. Perlu kalian tahu ya bahwa Malaysia itu ternyata penyokong 40% dari kebutuhan karet dunia. Bisa kita bayangkan ternyata 40% dari suplai bahan baku untuk
pembuatan segala macam kebutuhan yang berbahan dari karet, ternyata suplai bahan bakunya dari Malaysia sebesar 40% untuk kebutuhan karet dunia. Selanjutnya Malaysia juga punya hasil perkebunan dan juga hasil kehutanan dan juga hasil sumber daya alam yang lainnya, yaitu ada dari hasil hutan berupa kayu. Ternyata sumber daya alam berupa hasil hutan kayu juga termasuk besar di Malaysia, dan ini juga termasuk komoditas ekspor yang sangat menguntungkan bagi Malaysia. Berikutnya lagi yaitu sumber daya alam di Malaysia dari sektor pertanian dan pertambangan ya. Untuk kegiatan pertanian di Malaysia dikelola secara diversifikasi, yaitu mengelola pertanian dengan sistem diversifikasi artinya menganeka-ragamkan jenis tanaman yang ditanam di sektor pertanian. Lalu berikutnya yaitu dari sektor pertambangan, ternyata Malaysia juga cukup memiliki hasil tambang yang memiliki nilai jual ekonomis tinggi, yaitu ada minyak bumi, ada gas alam, ada batu bara, kemudian ada bauksit, ada emas, dan juga ada perak. Itu adalah sumber daya alam yang potensial yang ada di Malaysia. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Malaysia. Adapun untuk kegiatan ekspor, Malaysia mengekspor cukup banyak karet, timah, kayu, minyak bumi, dan juga gas alam. Adapun untuk impor, Malaysia masih melakukan impor, salah satunya adalah perangkat elektronik, kemudian perangkat komunikasi, telepon seluler, emas, kemudian platinum, dan suku cadang aksesoris lainnya. Malaysia masih melakukan impor dari negara lainnya. Demikian untuk pembahasan kita hari ini. Kita sudah bahas 3 negara, yaitu Kamboja, Laos, dan juga Malaysia. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan pencerahan. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada tatap muka berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada tatap muka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.